Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita harus selalu mengingat dan berpasrah kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya di saat susah dan gundah gulana, melainkan juga saat berbahagia. Salah satu perwujudan dari mengingat Sang Pencipta adalah melalui ibadah, sebuah ritual yang ditujukan untuk mengingat kebesaran Tuhan dan bersyukur atas segala karunia yang telah diberikan olehnya. Meskipun begitu, Tuhan tak meminta kita untuk terus-menerus bersimpuh di hadapannya hingga kita mengabaikan urusan dunia. Melalui Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10, Allah memerintahkan kita untuk mengolah dan menikmati pula ciptaan dan rezeki yang telah disediakannya. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Tuhan tak mau kita jadikan ibadah sebagai satu-satunya kesibukan diri. Ada banyak hal lain yang perlu juga dinikmati. Jelajah dan nikmatilah, sebab hal itu bisa pula menjadi bagian dari ibadah. Syaratnya selalu mengingat Tuhan dimanapun kita berada. Sebab sebagaimana direkam oleh Al-Quran, Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanyalah kamu kembali setelah dibangkitkan. Quran Surat Al-Mulk ayat 15. Sahabat beriman, karenanya itu sangatlah penting saat kita hendak mencari rezeki, kita meniatkannya karena Allah agar mempermudah dibukakannya pintu rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan para sahabat untuk melazimkan suatu amalan atau zikir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir setiap hari 100 kali, maka baginya akan ditulis 10 keadilan, dicatat 100 kebajikan, dan dihapuskan 100 kemiskinan. Dan barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi setiap hari sebanyak 100 kali, maka baginya akan dihapuskan segala dosa, walaupun dosanya itu laksana buih di lautan. Muttafaq alaih. Keistimewaan dari kalimat zikir La ilaha illallah, Ibnu Rajab Al-Hambali radhiyallahu anhu mengatakan, kalimat tauhid La ilaha illallah memiliki keutamaan yang sangat agung yang tidak mungkin bisa dihitung. Mungkin di antara kita masih ada yang belum tahu keistimewaan zikir La ilaha illallah ini. Berikut adalah beberapa keutamaan zikir La ilaha illallah. La ilaha illallah menjadi kunci surga. Kalimat La ilaha illallah merupakan harga surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah La ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Dawud. La ilaha illallah adalah zikir yang paling utama. Kalimat La ilaha illallah adalah kebaikan yang paling utama. Abu Dzar berkata, katakanlah padaku wahai Rasulullah, ajarilah aku amalan yang dapat mendekatkanku pada surga dan menjauhkanku dari neraka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila engkau melakukan kejelekan atau dosa, maka lakukanlah kebaikan, karena dengan melakukan kebaikan itu engkau akan mendapatkan 10 yang semisal. Lalu Abu Dzar berkata lagi, wahai Rasulullah, apakah La ilaha illallah merupakan kebaikan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalimat La ilaha illallah merupakan kebaikan yang paling utama. Kalimat itu dapat menghapuskan berbagai dosa dan kesalahan. La ilaha illallah menjadi pelindung api neraka. Kalimat La ilaha illallah adalah pelindung api neraka. Dari Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh aku akan mengajarkan sebuah kalimat,
tidaklah seorang hamba mengucapkannya dengan benar dari hatinya, lalu ia mati di atas keyakinan itu, kecuali Allah mengharamkan tubuhnya dari api neraka, yaitu kalimat La ilaha illallah. Hadis riwayat Hakim, Sahih Tarhib wa Tarhib. Saat itu Nabi SAW mendengar muazin mengucapkan Asyhadu an la ilaha illallah. Lalu beliau mengatakan pada muazin tadi, engkau terbebas dari neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 873. La ilaha illallah menjadi jaminan masuk surga. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Lalu ditanya kepada baginda Nabi SAW, bagaimanakah yang dimaksud dengan ikhlas itu? Rasulullah SAW kemudian bersabda, ikhlas itu ialah yang mencegah dari melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Hadis riwayat At-Tabrani. La ilaha illallah adalah zikir dan perantara doa. Kalimat la ilaha illallah adalah zikir dan perantara doa. Dari Abu Zaid Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, Musa berkata, wahai Tuhanku, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang aku akan berzikir dan berdoa kepadamu dengannya. Allah berfirman, wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Musa berkata, wahai Tuhanku, seluruh hambamu mengucapkan kalimat ini. Kemudian Allah berfirman, wahai Musa, seandainya langit tingkat 7 dan apa yang ada di dalamnya serta bumi tingkat 7 lalu diletakkan di timbangan, maka akan lebih berat timbangan la ilaha illallah. Hadis riwayat Ibnu Hibban, Hakim Fathul Bari. La ilaha illallah zikir yang paling menunda kiamat. Kalimat la ilaha illallah menunda kiamat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi kiamat apabila masih ada orang yang menyebut la ilaha illallah. Hadis riwayat Ibnu Hibban. La ilaha illallah jika dibaca 100 kali dalam sehari, maka akan mendapatkan keutamaan sebagai berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang artinya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, memilikinya segala kekuasaan dan baginya segala pujian, dan dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Jika dibaca 100 kali, itu sama pahalanya dengan membebaskan 10 hamba sahaya dan dituliskan untuknya 100 kebaikan serta dihapuskan dari dirinya 100 kejelekan atau dosa. Zikir itu juga akan menjadi penjagaan diri dari gangguan syaitan pada hari itu sampai sorenya, dan tidak ada seorang pun yang datang membawa amal yang lebih baik daripada yang ia bawa, kecuali ada orang yang beramal lebih banyak daripada dirinya. Beliau juga bersabda, barang siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdih, maha suci Allah, dan dengan memujinya sebanyak 100 kali sehari, terhapuslah dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman, mari kita agungkan nama Allah di hati kita. Kita hidupkan hati kita dengan senantiasa berzikir kepadanya, menyebut namanya, mencintainya sepenuh hati. Semoga kita semua selalu diberikan keistiqomahan dalam mengucapkan kalimat ini, serta diberikan kemudahan untuk mengucapkan ketika sakaratul maut. Amin. Hingga kita mengakhiri hidup kita dengan kalimat La ilaha illallah. Allah bangkitkan kita di hari kiamat dengan kalimat La ilaha illallah, dan di bawah bendera La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar, dan yang salah, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, hilaf dan dosa. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.